Dan simpulkan bahwa sabar atau tabahati ada 3 dimensi. Sabar terhadap taat itu masuk dalam kategori perintah. Sabar terhadap maksiat itu tamu dalam kategori menjauhkan larangan. Sabar terhadap musibah apapun bentuknya itu masuk dalam kategori tuntutan. Tuntutan terima apapun yang diberikan Allah. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. Para jamaah yang dirahmati Allah, kiranya senantiasa lebih dan mengabadikan kepada hati Jawaban Bandung taufik dan hidayahnya, sehingga dengan keduanya kita dengan mudah untuk berkarya yang baik dalam memanfaatkan kesempatan yang singkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini, dan juga kita dapat menyempatkan diri untuk melakukan segala sesuatunya yang dari kita, dari Allah dilimpahkan kepada kita, kita lakukan, dan Allah memberikan untuk kita nantinya di akhirat, yakni kebahagiaan hidup di akhir kehidupan dunia ini, mulai daripada alam barzakh sampai ke alam selanjutnya dan akhirat. Rahmah ampunan saja kepada junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mengalir rahmat dan ampunan mohon kita kepada Allah, kepada keluarga dan sahabat, para tabi'in, semua para alim ulama dan maha guru kita sekalian, baik punya kepada Allah maupun yang mandang lebih kesempatan untuk memberikan bimbingan, tuntunan yang baik terhadap kita agar seluruh aktivitas dan kegiatan kita berbuat bernilai baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang mulia, kita telah sampai kepada persoalan yang lain. Sebagaimana biasa, kita hanya mencoba membuka keran, nanti akan terjadi sharing di antara kita bersama dalam memecahkan persoalan sama guru kita mudah dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita tidak ada yang wa utitumul ilma illa qalil, tidak diberikan kepada kita itu ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, itulah maka sebagai salah satu pemegang kita atau dasar pijakan kita bahwa kita tidak punya ilmu, yang punya ilmu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah jika kita ditanyai orang berapa perkara cara Islam itu, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana perkara cara Islam seseorang. Dan pertanyaan perlu diretas kembali. Bisa saja cara Islam itu cara sah seseorang menjadi Islam, ataupun bisa saja cara ini adalah cara
kesempurnaan Islam seseorang, ataukah yang lain daripada keduanya? Yang terlihat Mbak Tanyo bahwa ketika diajukan pertanyaan yang begini redaksinya atau tekstual yang tidak berapa perkara cara Islam itu. Kalau tak kaitkan pertanyaan itu dengan jawaban yang akan dijawab sendiri oleh musannif atau pengarang kitab Masalah tadi ini, pertama kurang tepat kalau dipegang cara Islamnya seseorang, tidak menyentuh jawaban nanti dengan cara sahnya Islam seseorang. Kalau yang pertanyaan tidak ada kesesuaian dengan jawaban yang akan disampaikan kepada kita jawaban. Kemudian yang diuji adalah yang barangkali ada sedikit menyentuh dengan jawaban pertanyaan di mana pada perkara kriteria atau cara kesempurnaan Islam sebagai identitas atau jati dirinya seseorang, artinya seorang muslim. Ya, barangkali benarnya. Namun supaya jadi nyata ada hubungan atau keterikatan, maka kita coba baca jawaban. Yang pertama, sabar akan hukum Allah. Sabar terhadap hukum Allah. Sabar terhadap hukum Allah, Tanyo harus memaknai nilai sabar. Sangat banyak ayat-ayat Allah yang menyatakan oleh Allah berkaitan dengan sabar. Sabar terhadap hukum Allah. Sabarnya adalah tabah hati. Ini dalam kitab pelajaran akhlak Al-Jawi, akhlak Jawa, ada berkenaan pasal ke-10 kita buku adami pada menyatakan tabah hati. Jadi sabar adalah tabah hati. Jadi makna tabah hati tahan hati daripada hal kaitan dengan perintah, kaitan dengan larangan, dan kaitan dengan tuntutan. Jadi makna tabah tahan. Jadi tahan hati, tahannya menyatakan tegak. Dia tabur tegak lawan lemah. Jadi lebih depan tabah aja, tabahnya tabah hati, tegak hati. Sehingga menghasilkan sebuah pengertian
tegah hati untuk yang get sama dengan get Allah. Tegah hati terhadap perkara yang get sama dengan get Allah. Man wate dana ate kutika takut yang get. Ini ada sisi pertama perintah. Merealisasikan sebuah perintah yang datangnya dari Allah itu sudah murni. Tak pasti murni sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, merealisasikan larangan yang bersumberkan dari Allah dengan makna kita meninggalkan, kita jauhi yang dilarang itu juga baik. Yang juga yang gini, bagian daripada gini. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan kepada Daniel, tuntutan terima apa yang lebih lawah. Jadi maknanya tuntutan dari aturan Allah, tuntutan jadi dari Allah. Jadi tuntutan Allah bahwasanya terima apa yang diberikannya. Maka dalam kemudian perintah, larangan, tuntutan. Ketiga itu adalah satu paket kebaikan. Maka takwa kepada definisinya adalah tabah adalah tegah hati terhadap kebaikan sama dengan get Allah, sama dengan kebaikan dari Allah. Jadi tegah hati dalam menghadapi kebaikan sama dengan kebaikan dari Allah. Tegah hati dan menghadapi yang get sama dengan get Allah. Nah, maka terlalu hamba yang istiqamah dalam melakukan, dalam merealisasikan perintahnya baik dan menjauhkan larangannya itu pun juga baik. Menerima tuntutan yang datangnya dari Allah kepada kita hambanya dalam hidup itu juga baik. Menyunan dan kita simpulkan bahwa sabar atau tabah hati ada 3 dimensi. Sabar terhadap taat itu masuk dalam kategori perintah. Sabar terhadap maksiat itu tamu dalam kategori menjauhkan larangan. Sabar terhadap musibah apapun bentuknya itu masuk dalam kategori tuntutan terima apapun yang diberikan Allah. Maka menyentuhlah lagi yang kita pahami bahwa sabar itu ada 3 sisinya. Sabar taat, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap musibah atau ujian apapun yang Allah berikan. Nah, kebaikan get Allah itu ada sebuah hukum Allah. Get Allah itu ada hukum Allah. Kaji menyodar pertama dulu sabar terhadap hukum Allah. Yang tak pahami lidahnya adalah tegah hati terhadap yang get sama dengan get Allah, dan itu adalah kesabaran terhadap hukum Allah, yang berlakukan pada manusia. Ya,
Kemudian yang kedua, ridha terhadap qada'nya Allah, keputusannya, senang hati terhadap putusan yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba. Jadi bagaimana kita dapat membedakan antara sabar dan ridha? Sabar adalah perilaku hati dan terhadap jadi ketentuan Allah, itu sabar terhadap keputusan Allah. Perilaku hati dan jadi terhadap peraturan Allah. Kemudian kalau ridha itu adalah kelapangan hati menerima apapun yang diberikan Allah. Jadi menurut makna ridhanya lapang dada. Makna apa? Nah, makna apa? Gong hati dengan gong hati terhadap kebaikan. Menyerita lapang dada. Jadi terhadap yang diberikan Allah, terhadap yang diputuskan Allah. Nah, beda. Jadi benar, sabar adalah gong hati terhadap kebaikan Allah. Walaupun terasa benci menghatinya terhadap yang Allah berikan. Gong hati terhadap kebaikan. Adapun ridha, lapang dada menerima yang diberikan Allah, itu ridha. Itulah perbedaan antara sabar terhadap hukum Allah dan juga ridha terhadap qada ataupun putusan yang telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Yang ketiga adalah yakin serta ikhlas. Yakin serta ikhlas hatinya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo yakin, keyakinan yang terbungkus dengan keikhlasan hati dengan karena Allah semata, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan hati yang khalis, keyakinan hati yang bersih, kata makna akhlasa itu bersih, jernih, bening. Dari keyakinan hati yang bersih, jadi keyakinan hati yang bersih yang diserahkan kepada Allah, yang diserahkan kepada Allah. Keyakinan hati yang leh yang terserah Allah. Ya, yang kedua. Jadi keyakinan hati yang leh yang terserahkan Allah. Misalnya hati ketiga ada ibadah sembahyang atau ibadah-ibadah yang lain. Keyakinan hati dan yang leh ada ibadah yang terkumpul yang terserahkan kepada Allah, itulah disebut dengan tawakal. Berusaha dulu berbuat,
Selepas sembahyang, selesai ibadah sembahyang, serahkan kepada Allah dengan menggantungkan dua hal. Pertama, gantungkan harapan kepadanya, kepada Allah, dengan harapan yang kuat. Persembahan kita itu, penyerahan ibadah kita itu kepada Allah, berterima. Kemudian yang kedua, benar rasa cemas dan takut. Penyerahan ibadah kita itu tidak akan Allah terima. Jadi ada semacam raja wal khauf. Raja, gantungkan harapan, khauf, tanamkan rasa cemas dan khawatir terhadap penyerahan, lewat penyerahan ibadah yang sudah kita perbuat atau amal apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah, sekaligus menjauhkan semua larangan. Jadi artinya tetap hamba Allah, tak ikut hamba Allah, tak ikut hamba Rasul. Ikut hamba Allah dengan makna ubud. Ikut hamba Allah dan Rasul dengan makna ubud. Dan puji larang Allah dan Rasul dengan makna meninggalkannya, arti tidak melakukannya. Jadi 4 perkara itulah tanda cara kesempurnaan jadi Islamnya seseorang. Jadi bukan perkaranya cara sah Islam seseorang. Karena dipegang cara Islam. Jadi ke cara Islam bisa terjadi pemahaman tadi cara sah Islam. Bisa saja terjadi cara sah kesempurnaan Islam itu sendiri. Maka tuan lebih cenderung nanti kita akan lakukan sharing di antara bersama. Jadi tuan lebih cenderung kepada cara kesempurnaan Islam seseorang. Jadi tuan ulang bahwa cara jadi sempurna identitas seorang Muslim atau identitas Islamnya seseorang ada 4. Pertama, sabar terhadap hukum Allah, tegak hati terhadap kebaikan, sama dengan get Allah. Yang kedua, lapang dada menerima apapun yang menjadi keputusannya Allah. Yang ketiga, keyakinan hati yang clear yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ikuti kata Allah dan Rasul dengan makna lakukanlah perintah keduanya dan ikuti larangan keduanya Allah dan Rasul dengan makna tinggalkan segala sesuatu yang menjadi larangan Allah dan larangan Rasulnya. Mari sama-sama kita coba meretas ataupun mencari sesuatu yang masih tersirat barangkali di dalam jawaban yang disampaikan kepada kita di dalam kitab yang kita kaji lewat pertanyaan dan juga jawabannya. Demikian kaji kita sama-sama sharing.